Peanut Gang? Belakangan ini berbagai media ramai oleh berita munculnya kerajaan atau kesultanan yang membuat heboh warga ya guys. Banyak dari mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari kerajaan terdahulu. Tapi sebelum ramai seperti sekarang ini, ternyata sebelumnya juga ada loh kerajaan-kerajaan nyeleneh yang muncul dan membuat heboh. Nah, makanya kali ini TSP mau bahas nih kerajaan-kerajaan nyeleneh yang sempat menggegerkan Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP. Kerajaan Agung Sejagat Purworejo. Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan kemunculan sebuah kerajaan keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Kerajaan ini dipimpin oleh Totok Santoso Hadiningrat, sementara istrinya Dyah Gitarja yang sering dipanggil dengan Kanjeng Ratu. Kerajaan ini mengklaim memiliki sekitar 450 orang pengikut guys. Totok melakukan deklarasi di sebuah bangunan keraton di Desa Pogung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Dalam pidatonya tersebut, sang raja bercerita mengenai runtuhnya kerajaan Majapahit, yang mana kerajaannya juga berkaitan dengan Majapahit dan Mataram guys. Dari foto-foto yang beredar luas di media sosial, terlihat banyak pengawal berpakaian seperti perwira militer mendampingi Sinuhun dan Kanjeng Ratu. Nah, seperti kerajaan pada umumnya, bangunan keraton kerajaan tersebut memiliki singgasana yang bernuansa emas, merah, dan putih. Gak tanggung-tanggung, Totok mengklaim memiliki wilayah kekuasaan seluruh negara di dunia. Dirinya juga mengatakan bahwa Keraton Agung Sejagat memiliki perlengkapan yang dibuat di Eropa. Lalu memiliki parlemen dunia yaitu United Nations atau UN, dan Pentagon adalah masuk wilayah mereka. Bahkan dilansir dari Liputan 6, di Kerajaan Keraton Agung Sejagat ini, Totok mewajibkan anggotanya membayar uang seragam 3 juta rupiah, dan gak cuma itu aja, setiap kerajaan melakukan kegiatan. Tiap anggota juga ditarik iuran dengan iming-iming akan mendapat gantinya ketika dana dari Bank Dunia cair. Tapi guys, akhirnya pemimpin keraton ini mengakui kebohongannya bahwa kerajaannya hanyalah rekaan dan tidak terkait dengan kerajaan Majapahit atau Mataram. Mereka pun ditangkap dan dijerat pasal tentang penipuan dan keonaran. Ada-ada aja ya guys. Sunda Empire. Gak lama setelah heboh Kerajaan Agung Sejagat, kini muncul kelompok yang mengatasnamakan dirinya Sunda Empire Earth Empire di daerah Bandung. Seorang pria bernama H.R.H. Rangga yang mengaku sebagai Gubernur Jenderal Nusantara mengatakan tujuan Sunda Empire ini untuk menata kembali tatanan dunia dan untuk mencapai perdamaian dunia guys. Sunda Empire adalah tujuannya membangun terwujudnya kesejahteraan rakyat manusia di alam jagat raya ini dan kemudian membuat kedamaian dunia. Bahkan, H.R.H. Rangga juga mengatakan bahwa negara akan berakhir pada 15 Agustus 2020. British seluruhnya tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Sebelum masa itu berakhir, maka kita persiapkan dari sekarang. Mereka pun mengklaim beranggota 54 negara. Bisa kita lihat nih guys, pada sebuah foto terdapat ratusan orang yang sedang berkumpul di sebuah lahan luas di kawasan kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ratusan orang ini juga mengenakan seragam dan membawa spanduk besar bertuliskan Sunda Empire Earth Empire. Saat ini, para aparat terkait masih menelusuri motifnya dibentuk kerajaan ini telah melanggar hukum atau tidak guys. Waduh, makin aneh-aneh aja ya sekarang. Kerajaan Selako. Berbeda dengan Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire di Bandung yang muncul baru-baru ini, kali ini keberadaan Kesultanan Selako alias Salakau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng yang telah berdampingan dengan masyarakat sejak tahun 2004 guys. Kesultanan Selako berada dalam sebuah kompleks dengan bangunan dominan warna hijau dan ornamen warna emas. Terdapat juga beberapa prasasti dan makam para leluhur di kompleks istana. Kesultanan Selako ini didirikan Raden Rohidin Patrakusumah dengan gelar Sultan Patrakusumah VIII, warga asli Kampung Nagara. Rohidin mengaku sebagai keturunan ke-9 dari Kerajaan Pajajaran era kepemimpinan Raja Surawisesa.
Ia mengklaim wilayah Kerajaan Salako terdiri dari wilayah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Pangandaran bagian selatan. Rohidin bercerita bahwa Kesultanan Salako memiliki legalitas fakta sejarah yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2018 sebagai putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran di masa kepemimpinan Raja Surawisesa. Selain itu, warga sekitar yang berdampingan dengan kerajaan mengatakan keberadaan Kesultanan Salako tersebut tidak menimbulkan keresahan. Kalau menurut kamu gimana nih guys? Kerajaan Tuhan Lia Eden. Kamu pasti masih ingat ya guys dengan wanita yang mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril ini? Dilansir dari Liputan 6, wanita yang bernama Lia Aminuddin atau Lia Eden memproklamirkan dirinya memimpin kerajaan Tuhan dan mengaku sebagai jelmaan malaikat Jibril pada tahun 1997 lalu. Nah, ia pernah ditangkap dan didakwa telah menodai agama. Akhir Juni 2006, Lia divonis 2 tahun penjara. Gak berhenti di situ aja, 2 tahun berikutnya pada tahun 2008, ia beserta 20 pengikutnya kembali ditangkap atas kasus yang sama. Lia terbukti bersalah karena telah menodai agama, melakukan perbuatan tak menyenangkan dan menyebarkan kebencian. Kerajaan Ubur-Ubur. Aliran sesat yang menamakan Kerajaan Ubur-Ubur dan dipimpin oleh pasangan suami istri bernama Rudi dan Aisyah meresahkan warga lingkungan Sayabulu, Kecamatan Serang, Kota Serang pada tahun 2018 lalu guys. Aliran ini pernah dibekukan lantaran banyak warga yang protes atas kehadiran Aisyah dan Rudi yang dikenal sebagai paranormal. Meski begitu, hal itu tidak menyurutkan langkah Kerajaan Ubur-Ubur untuk terus menyebarluaskan aliran sesat. Melalui media sosial, keduanya terus menjaring anggota. Sang Ratu Kerajaan Ubur-Ubur, Aisyah, sering bercerita tentang sejarah Indonesia dan adanya uang simpanan di bank luar negeri yang bisa dicairkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia guys. Lucunya, mereka menamai Kerajaan Ubur-Ubur karena hanya spontanitas saja. Dan mereka menganggap kalau ubur-ubur itu sangat lembut, tapi jika bersatu bisa menenggelamkan kapal. Akhirnya Ratu Ubur-Ubur divonis 5 bulan penjara akibat melanggar UU ITE yang menyebarkan kebencian dan sara. Nih guys, itulah kerajaan nyeleneh yang menggegerkan Indonesia. Gimana nih menurut kamu? Kira-kira kegiatan mereka itu meresahkan gak sih guys? Sampaikan dong pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih.